Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur dah 3 hari tidak dicuci dia pakai, kelihatan tali BH, bego, robek-robek dasternya, tidak sikat gigi masuk kamar, nonton TV angkat kakinya, makan kacang, pegang sinetron, nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut, malas masak, menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri yang ngangkat keteknya Pak sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Bapak saya tanya, ada tidak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa enggak? Enggak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya? Buka surah Al-Anbiya. Apalagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil enggak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Coba lihat anak-anak sekarang Pak, sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh, saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpapernya Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya, siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya Pak. Wih, gagahnya cowokmu dek. Dia bilang enggak, galungnya ini Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti itu. Bapakmu di situ kau pasang. Bapakmu kasih sekolah kau. Hapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu paling Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Ini juga panitia masjid Pak, jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur, yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas, atau dia kasih bantal ininya. Nah, begitu dia keluar, udah. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal dia tidur di masjid, silakan. Ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Sudah tidak apa-apa Pak. Siapa tahu dia bisa tenang di dalam masjid. Cuma jangan tiap malam, apalagi sampai masak di dalam masjid. Nah, itu saya juga tidak setuju. Ada juga yang datang masak, gantung celana dalam di pinggir di pagar masjid. Nah, itu Islam tidak seperti itulah. Coba jangan remeh itu sholat Pak. Kecil buat Allah kasih Bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah Pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Masalahnya mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah Pak?
Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai, kelihatan tali BH, bego, robek-robek dasternya, tidak sikat gigi masuk kamar, nonton TV angkat kakinya, makan kacang, pegang sinetron, nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut, malas masak, menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri yang ngangkat keteknya Pak sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Bu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik, kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow, lebih masalah lagi itu Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu, saya menyusul. Kenapa jelek? Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua baku tarik rambut di pasar. Itu masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah Pak. Ini adik-adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai, sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. 2 periode dong. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil selesai masalahnya? Tidak. Cicilannya kasih pusing. Sudah lunas selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Ustadz tidak ada masalahnya? Banyak masalahnya Pak. Kadang-kadang ditipu, kadang-kadang diundang seada-adanya, diundang pakai motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua Pak, ribut sekali. Saya bilang, hehehe, kasih mati tuh motormu, kok ganggu komplek. Dia bilang kalau dikasih mati Ustaz tidak mau menyala. Motor tua Pak, buru-buru Ustaz, naiklah saya. Tak, kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya, mati nih. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tolong dulu dorong. Itu masalah Pak. Ustaz masalah, pegawai negeri masalah, tentara masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Hussein pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba. Dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya, pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sufyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba. Semua ada masalah Pak, apalagi kita.
berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang Pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau, rindu sama suaminya, di mana di kau? Mau malam, update status, kesepian banget, disleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa, Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah. Salat duha, salat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil. Bapak saya tanya, ada enggak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa enggak? Enggak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya? Buka surah Al-Anbiya. Apalagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki sholat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat, kolesterol, gula, kecil buat Allah, kecil. Kecil buat Allah, sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu, ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud, baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan, Pak, mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit, Pak. Kalau Allah mau, coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mas Ustaz, kenapa Ki Ustaz? Ini tidak enak, serasa perutku menceret-menceret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokter kok. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan. Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak. Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit Bapak. Maka lebih minta kepada Allah. Nah, kalau urusan dunia, adik-adik, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur, kecil buat Allah kasih mobil, kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah, sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita? Kita anggap renteng itu sholat. Tak mungkin. Jadi rumusnya perbaiki sholat. Gimana mau sholat duha 5 waktunya saja bolong-bolong? Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh, suatu ketika saya pergi mencukur.
gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan. ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul. Semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya. Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya jenis kelaminnya aja tidak jelas? Bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustaz bilang, itu baru saya syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku, ya Allah muliakan usiaku, ya Allah persempurnakan hidupku, ya Allah angkat derajatku, ya Allah muliakan bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak perbaiki sholat. Biar dia tidak insinyur, kalau baik sholatnya aman dunianya, Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak. Sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpapernya, Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya, siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya, Pak. Wih, gagahnya cowokmu, Dek. Dia bilang enggak, galungnya ini Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak, Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti itu. Bapakmu di situ kau pasang, bapakmu kasih sekolah kau, hapus itu, ganti mau fotonya bapakmu, dia hapus. Tunggu paling Ustaz, dia cari fotonya bapaknya. Oh tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. 5 waktu cukup, sempurnakan dengan sholat duha. Ini oleh-oleh yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, tiada hari tanpa bertaubat. Taubat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak. Kalau taubat hanya berkaitan dosa, maka Nabi tidak usah bertaubat. Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Bahkan dijamin oleh Allah, ya Muhammad, kalau ada dosamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Tapi apakah Nabi tidak perlu istighfar? Sekali beliau duduk, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu ketika Imam Ahmad tahu, Pak? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah. Tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, tapi mau sekali ke Basrah. Ibaratnya tinggal di Jakarta, rindu dengan mau ke Bogor. Padahal di Bogor tidak ada keluarganya, tidak ada sahabatnya. Imam Ahmad berkata, saya tak tahu kenapa saya rindu betul mau ke Bogor, mau ke Basrah. Akhirnya menjawab kerinduannya Imam Ahmad safar. Dia jalan musafir ke Basrah. Sampai di Basrah,
Imam Ahmad malam selesai sholat isya, ngantuk capek, mau tidur di masjid, dilihat sama marbot, penjaga masjid. Kata marbot, Syekh, tal, pergi. Dia tidak tahu siapa ini diusir, karena waktu itu belum ada foto. Orang umumnya tahu namanya tapi tidak kenal wajahnya. Tahu Imam Ahmad tapi tidak kenal wajahnya. Ya Syekh, keluar, tidak boleh tidur dalam masjid. Ini juga panitia masjid, Pak. Jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur. Yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas. Atau dia kasih bantal ininya. Nah, begitu dia keluar. Sudah. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal dia tidur di masjid, silakan. Ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Sudah tidak apa-apa, Pak. Siapa tahu dia bisa tenang di dalam masjid. Cuma jangan tiap malam, apalagi sampai masak di dalam masjid. Nah, itu saya juga tidak setuju. Ada juga yang datang masa gantung celana dalam di pinggir di pagar masjid. Nah, itu Islam tidak seperti itulah, ya. Tapi masih lebih baik daripada dia peminum. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini marbot berkata, "Yalah, pergi kau Syekh." Tidak boleh. Dia bilang, "Saya musafir." Tidak boleh, keluar. Didorong. Akhirnya Imam Ahmad tidur di teras. Dia bilang, "Tidak boleh, di teras juga tidak boleh. Keluar kau." Dilihat sama penjaga tukang roti di depan masjid. Kata tukang roti, kasihan betul ini bapak, diusir-diusir. Akhirnya apa dia bilang? "Ya setan, Pak Tua sini." Dan dia juga tidak tahu siapa ini. "Syekh, kalau mau tidur di rumah sempit, silakan ikut di rumah saya. Tapi rumah saya sempit, silakan." Pergilah Imam Ahmad tidur. Pagi hari ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Ini tukang roti. Selama dia bikin roti, kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya. Dia ngambil terigu, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia iris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia panasi, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, wih, hebat ini, banyaknya istighfarnya satu kali kue. Dia datangi tuh orang tua pembikin kue. "Pak, Bapak sudah lama begini." "Ya, alhamdulillah sudah lebih 30 tahun. Apa yang Bapak dapat dengan kalimat istighfar?" Dengar jawabannya, Pak. "Alhamdulillah, sepertinya semua keinginan saya Allah kabulkan. Apa yang saya minta Allah kasih." Dia ingat ini penjual roti. Ada satu yang belum aku dapat. Apa? Semenjak saya tahu, saya selalu berdoa, "Ya Allah, jangan mati saya, jangan kau cabut rohku sebelum ketemu Imam Ahmad." Ternyata Imam Ahmad lah yang ada di depannya. Mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, "Allahu Akbar. Pantas saya rindu datang ke sini. Saya jalan kaki datang ke sini, didorong-dorong keluar ke masjid. Ternyata untuk menjawab doamu yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, kabibat dengan istighfar." Maka Bapak, kalau ada sudah 2 tahun berdoa tidak dikabulkan, maka sebelum berdoa banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba ibu-ibu, kalau suaminya marah, mama, astaghfirullah Rabbal, naik suaranya suami, astaghfirullah. Oh, itu insya Allah. Bapak juga kalau istri sudah istighfar, mestinya bapak kuling daun. Tambah kurang ajar. Wah, itu bapak kesurupan namanya itu. Coba istighfar, Pak. Salah satu senjata melawan setan, kalimat istighfar. Nabi pernah dialog dengan iblis. "Iblis, kalimat apa yang paling kau takuti di antara kami?" Nabi bertanya, "Apa yang paling kau takuti di antara kami?" Iblis menjawab, "Kalimat istighfar." "Kenapa?" "Setengah mati aku suruh kau berdosa, setengah mati ku kumpul-kumpul dosamu, ternyata dengan kalimat istighfar habis lagi." Maka
maka bapak biasakan itu sambil duduk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu-ibu sambil nunggu anaknya jemput sekolah, duduk sambil istighfar. Insyaallah istighfar menghapus dosa, mempercepat dikabulkannya doa.